Saya tahu saya sakit tahun 97. Saya tuh waktu bangun tidur kok rasanya tuh sakit sebelah ya. Kebesokan harinya saya tuh langsung ke dokter gitu. Ke dokter bilang saya tuh kena ya ada semacam sakit yang itu berbahaya sekali dibilang. Jadi dia bilang coba dulu obat ini, kalau memang tidak sembuh katanya kembali lagi 3 hari. Saya kembali lagi ke sana ke dokter bilang saya tuh kena kanker yang itu, kanker ganas. Langsung saya tuh sedih ya, langsung berangkat ke Kucing berobat. Berangkat ke Kucing, waktu itu suami saya tidak bisa ngantar soalnya saya punya anak yang cacat 1. Lalu saya tuh bersama teman pergi. Sampai di sana kan ada kakak kandung. Waktu itu saya periksa sampai 5 dokter nangani saya. Apa sebab sakitnya tuh begitu cepat? Soalnya kalau biasa kan kanker kan benjolannya tuh agak lama baru gitu ya. Saya tuh baru 3 hari setelah itu kok bisa sampai membengkak keluar nanah gitu ya. Nggak lama kan saya berobat terus, ya tiap minggu kan habis obat pergi lagi ke Kucing 2 minggu sekali. Setiap kali pemeriksaan sampai jutaan lebih. Setelah udah habis 98 awalnya tuh udah kehabisan biaya sampai dokter bilang udah nggak bisa ditahan lagi, harus mau cepat dioperasi. Saya tuh masih mikir kalau operasi bagaimana ya, bisa sembuh atau tidak, dokter nggak bisa menyamin. Sampai akhirnya tahun 98 Agustus saya tuh pergi periksa, dibilang itu check up semuanya kan mau operasi, check up semua, dibilang perut saya tuh ada krista. Ada krista. Waktu itu saya sangat putus asa ya. Lalu saya tuh bagaimana caranya, saya telepon suami saya tuh tidak mau gitu ya, biar dia takut, dia kaget ya. Saya pulang lagi ke Pontianak, langsung saya tidak mau lagi rasanya berobat gitu ya. Waktu itu pikiran saya mau bunuh diri, itu saya mau bawa anak saya yang cacat sekalian, daripada dia nanti tidak ada saya, dia tuh sengsara. Obat sinsang, ke dukun, balik kampung. Di daerah Ketapang, dukun apa aja yang pintar. Saya tuh langsung pergi dikasih akar kayu diukur kepala yang pahit sekali tuh saya minum. Sampai kedua kali setiap bulan purnama dibilang harus berobat lagi, saya pergi untuk meningkatkan ke pinggang. Saya pun ikut meningkatkan pinggang, harus sampai habis minumnya. Saya minum itu biji buah mengkudu ya. Saya juga minum tiap hari. Baunya bukan main. Saya kalau udah masak obat itu ya, suami, anak-anak semuanya tutup hidung baunya. Lalu saya tuh sering ke rumah teman saya yang pun di Pondok Indah. Soalnya anaknya satu nasib dengan saya ya. Dia juga sakit kanker otak. Ibu Asyana itu teman saya. Dia sering main ke rumah dia. Tapi belakangannya dia datang ke rumah itu agak murung dan tampak orangnya agak kusut gitu lah ya. Agak kusut gitu, dan saya tanya dia kenapa. Dia bilang dia sakitnya begini-begini gitu ya. Dia bilang dia sakit ada kanker di payudaranya, di mana radang tenggorokan, dan ada kayak telur krista gitu ya di rahimnya.
banyak amat sakitnya, saya bilang. Iya, dia bilang saya udah putus asa. Rasanya saya mau bunuh diri deh, dia bilang. Mau bunuh diri. Ya saya bilang, ya nggak usah pikir kayak begitu, saya bilang. Jangan pikir kayak gitu, kamu kan masih ada anak yang kecil-kecil, masih membutuhkan kamu, apalagi ada satu yang sakit gitu ya, masih membutuhkan perhatian kamu, saya bilang. Ya nyawa kita di tangan Tuhan, kita nggak bisa nentukan sendiri. Siapa tahu kamu masih diizinkan Tuhan hidup di dunia ini, saya bilang ya, kan nggak ada yang mustahil di hadapan Tuhan, saya bilang gitu. Coba deh kamu minum Immunokal, saya bilang. Ini Immunokal, saya bilang, ya bisa sebagai anti kanker, saya bilang gitu ya. Anak saya dulu juga minum ini, coba deh saya bilang minum gitu. Ya, saking disuruh Chong Seok Pun suruh saya, cobalah anak saya bisa ndak ngeluh sakit. Kok kamu ada uangnya tuh, ndak sayang-sayang uang. Saya bilang saya bukan sayang uang, soalnya mahal Immunokalnya. Dan saya jawab dia, nggak boleh pikirkan harganya mahal, yang penting dia punya kualitas gitu loh ya. Kualitas, yang penting kamu pikirkan kesehatan kamu. Uang kan bisa dicari, saya bilang, sedangkan nyawa kan tidak dapat dibeli dengan uang. Ya enggak, coba minumlah, saya bilang, nggak usah pikirkan harganya, kamu masuk anggota, jadi bisa agak murah banyak, saya bilang gitu ya. Akhirnya dia percaya, masuk anggota dan dia minum. Saya coba dulu Immunokal, saya kocok tiap pagi sambil berdoa ya, supaya saya bisa sembuh, soalnya semuanya udah habis. Anak saya satu juga cacat dari umur 7 bulan ya. Umur 7 bulan udah cacat, sampai saya berobat untuk anak. Sekarang saya lagi sakit, saya selalu berdoa pada Tuhan, mudah-mudahan ujian ini tuh cepat selesai lah, jangan semuanya saya yang tanggung. Setelah saya minum Immunokal ya 1 kotak, rasanya tuh saya tidak pernah sempoyongan lagi. Lalu saya tiap hari saya minum, kadang-kadang kalau sakit kuat saya minum obat dokter, minum Immunokal juga 4 kali 1 hari. Tiap kali saya minum saya selalu berdoa ya agar cepat sembuh gitu, supaya saya bisa merawat anak saya yang cacat itu. Setelah itu saya minum terus Immunokal 3 bulan. Setelah itu saya pergi ke Kucing lagi untuk periksa, ternyata katanya kristal sama itu payudara saya tuh hilang, mengecil itu, tenggorokannya tuh juga bisa bicara lagi. Kalau enggak kan udah sampai tidak bisa makan, sampai hilang serak-serak gitu. Hidung itu sembuh sendiri, sembuh enggak sadar gitu. Nah, setelah pulang saya kan tanggal 17 tahun 99, akhir tahun 99 saya kan udah minum Immunokal, jadi udah 3 bulan saya pergi. Tahun 2000 bulan 3 tahun ini saya pergi lagi tanggal 17, saking senang kan udah jual semua mobil, jual rumah, jual tanah, semuanya kan untuk berobat ya. Untuk terakhir kalinya untuk operasi itu jual mobil. Nah, saya jual mobil, ternyata saya tidak jadi operasi lagi. Setelah mengenal Immunokal, saya obat sinsang dan itu tidak, tinggal obat dokter dengan Immunokal saya minum tiap hari sampai sekarang. Nah, sekarang sih udah segar lah gitu, kemana-mana bisa bawa motor lagi. Kadang-kadang saya beranikan diri bawa mobil. Yang paling sehat tuh 8 bulan inilah saya sehat, tiap hari minum Immunokal. Mak mertua saya waktu itu sakit juga berat, waktu saya mau pergi operasi dia sudah terbaring 1 bulan, tidak bisa bangun. Jadi saya mau operasi pun suami susah ya, uang pun belum cukup. Mak mertua sakit juga, udah itu dokter bilang udah nunggu waktunya, makan sampai pakaiannya pun udah dibeli. Ya ternyata minum Immunokal cuma 3 hari dia udah bisa belajar duduk, sampai habis 1 kotak dia udah sekarang udah bisa jalan-jalan, udah bisa nyapu, udah bisa, pokoknya kegiatan di rumah masih udah bisa gitu. Sangat berterima kasih sama ibu, terutama Ibu Chong Seok Pun ya, yang memperkenalkan Immunokalnya dengan Ibu Lewati. Saya tuh sangat berterima kasih dengan produk Immunokalnya. Kebahagiaan tak hanya dialami oleh Nyonya Asyana dan keluarganya saja. Bahkan kakaknya yang dulu pernah mengkhawatirkan akan penyakit Nyonya Asyana pun kini ikut merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Lihatlah,
aktivitas Nyonya Asyana sudah kembali lagi. Ia sudah menjalankan bisnisnya kembali dengan semangat baru dan harapan baru. Bahkan, dalam waktu relatif yang sangat singkat, Nyonya Asyana sekarang ikut membantu memasarkan Immunekal untuk saudara-saudara dan teman-temannya yang menderita sakit seperti yang dialaminya. Mujizat memang datangnya tiba-tiba. Immunekal memberikan alternatif jalan keluar kapanpun dibutuhkan. Mendampingi kehidupan yang senantiasa bahagia, selalu bersama Immunekal.